kelahiran kita. Ini yang ulang tahun Rasulullah, orang yang sudah memikirkan kita dan nggak mau kita jadi umat yang celaka. Maka wajar kalau bulan kelahirannya ini kita peringati, Bapak Ibu. Jangan ada recok-recok lagi. Maulid tak pernah dibuat sama Nabi, Maulid tak pernah dilaksanakan sama Nabi. Yang ngomong siapa? Nabi itu setiap hari Senin dia selalu berpuasa, Bapak Ibu. Kata Nabi, ini hari kelahiranku, aku berpuasa karena aku bersyukur sampai hari ini aku masih hidup. Berarti Nabi melaksanakan maulid toh. Nabi buat maulid toh, cuman caranya beda. Waktu itu Nabi nggak undang Pak Bupati. Waktu itu Nabi tak mengundang Ketua DPRD. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Makanya jangan kita suka menyalah-nyalahkan umat nih. Udah dibilang sama Pak Ketua DPR tadi, apa sama Pak Bupati tadi, jangan kita saling menyalah-nyalahkan. Yang penting jaga persatuan di antara kita. Jangan menyalah-nyalahkan. Kata Pak Bupati tadi, andai kata tidak ada yang membuat maulid, manalah cara kita ini mengagungkan nama Rasulullah, kan begitu? Cemana caranya? Maulid bid'ah, Islam mirat bid'ah, tak ada yang buat maulid satu Indonesia ini. Bayangkan Bapak Ibu, pikirkanlah nasibku. Udah wak setahun 2 kali maulid sama Isra Mi'raj, justru tak ada yang mengadakan. Apa nggak telungkup priok di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi, laisa minna man da'a ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Wa qala innama bu'istu liakunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pergilah Tuhan ke ujung padang, negerinya jauh, tempatnya panas. Kalau sudah Pak Bupati datang, Ketua DPRD datang, habis ceramah nampaknya jelas. Tapi tak mau kalah, jangan mentang-mentang Boru Sinaga baru dapat yang jelas. Awak tak berboru, nampaknya tak serius ya. Yang terhormat, yang termulia, khususan para alim ulama, asatis wasatizah di Kabupaten Simalungun ini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Simalungun, yang tadi waktu kata sambutan tak disebutnya nama. Padahal udah sering jumpa dah. Apa salah awak sama dia? Karena tak mau membukakan plastik buah aja langsung tak ditutup. Sehat-sehat Pak Bupati. Yang terhormat Bapak TJS, karena aku tengok bajunya ada tulisan TJS. TJS tuh rupanya Timbul Jaya Sibarani. Kupikir teh jahe susu. Sehat-sehat Pak DPR. Yang terhormat bil khusus Ayahanda Ketua MUI Kabupaten Simalungun, semoga beliau senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Yang terhormat banyak kan orang pejabat, coba DPR, Pak Takan Kemenak, para kuah, udahlah semua itu yang hadir pada siang hari ini, karena waktuku 40 menit. Yang bilang MC Pak, inilah hebatnya MC, karena MC ini sadar ceramah ini tidak perlu panjang-panjang Pak Bupati. Ceramah ini biar pendek tapi masuk semua, daripada panjang tapi masuk separuh, itu nggak enak. Bu, mana suka? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ini ceramah, jangan mikir yang lain. Allahu Akbar. Kata Pak Bupati, kita berkumpul siang hari ini di sini menandakan kita ini cinta kepada baginda Nabi, betul? Kalau tidak cinta, kalian takkan berkumpul di sini.
Kalau tidak cinta, kita tidak akan duduk bersama di sini antara pejabat dengan masyarakat. Semua kita duduk di teratak ini, kepanasan. Tapi sangkingkan cintanya ibu dengan Rasulullah, tengok, habis kotak makanan jadi kipas. Habis, Pak, habis. Kenapa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz, dengar, Bu. Sebab cintanya Nabi sama kita itu tidak berbatas. Biar tahu dulu kalian. Tidak ada batasnya cintanya Nabi sama kita ini. Nabi itu manusia biasa. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Nabi itu sosok rasul manusia biasa. Jadi Nabi itu sama macam kita, sama-sama manusia biasa. Tapi Nabi maksum, dia dirindukan oleh surga. Ini Nabi luar biasa, Pak. Kalau kita belum tentu dirindukan surga. Benar, Nabi itu manusia macam kita. Allah sengaja ambil Nabi itu dari sosok manusia supaya apa? Kalau manusia meneladani manusia enak, Bu. Tapi kalau manusia meneladani superhero, manusia meneladani Superman, pakai sempak di luar semua anda. Disuruh meneladani Nabi yang juga manusia biasa macam kita. Karena manusia sama manusia kalau diteladani enak. Benar nggak? Lah ibu nikah sama siapa? Manusia kan? Ada yang nikah sama kedua pisang? Tidak ada. Artinya apa? Manusia sama manusia enak meneladaninya. Kalaupun salah, enak kita mengingatkannya. Kan gitu. Makanya kita sudah meneladani manusia sama manusia. Nah, hebatnya Nabi ini, kenapa cintanya tak berbatas dengan kita dan kita wajib mencintai baginda Nabi? Karena Nabi udah mikirkan kita jauh sebelum kita lahir ke permukaan bumi Allah. Jauh Nabi sudah mencintai kita. Nabi udah mikirin kita, Pak. Buktinya Nabi mikirkan kita. Tengok, ketika Nabi wafat, Bapak Ibu, waktu Nabi wafat, kan sakit sakratul maut itu, Pak. Allah panggil Jibril sama Israel. Jibril, Israel, ta'al, kata Allah. Sami'na wa ata'na ya Allah. Turun kau ke rumah kekasihku Muhammad. Perintah apa? Cabut ruh kekasihku Muhammad. Gemetar Israel, Pak Bupati. Kenapa? Yang mau dicabut nyawanya seorang kekasih Allah. Allah pesan sama Rasul, nanti kalau kau cabut nyawa kekasihku Muhammad, wahai Jibril, cabutlah dengan perlahan-lahan, seperti engkau mencabut benang dari dalam tepung. Pelan aja. Bingung Israel. Sementara Israel itu kalau mencabut nyawa orang itu tak pernah pamit-pamit, tak pernah pelan-pelan. Lagi nyawa orang Simalungun ini, udah geram aja Israelnya. Udah geram aja modelnya. Akan kau selip, pijak kepala otak kau. Maka Israel datang sama Rasulullah, dia pamit, Pak, sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Israel. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu, kau di sini untuk mencabut ruhku kan, laksanakan. Tapi nanti ngomong ya. Kalau misalnya sakit ngomong ya Muhammad, jangan diam-diam aja. Kalau misalnya sakit ngomong, jangan diam-diam aja. Oke. Dicabut tuh. Tarik sama Israel. Sakit, Mat? Enggak. Sakit, Mat? Enggak. Sakit, Mat? Enggak. Ditarik sama Israel. Sakit ya Rasulullah? Sakit Israel. Bergetar badan Rasulullah. Bercucuran keringat Nabi keluar dari keningnya. Aisyah langsung tanggap. Diambilnya tangan Nabi, diusapnya kening Rasulullah yang berkeringat tadi. Kenapa tak pakai tangan Nabi? Karena tidak ada tangan yang pantas memegang keningnya kecuali tangan Rasul sendiri. Sebab tangan Nabi itu telapak tangannya lembut selembut-lembutnya, Pak. Lain sama telapak tangan kita. Apalagi awak kepala proyek berkapalan kan, Pak. Ketika sakit sakaratul maut, tuh kita belum lahir, Nabi udah mikirin kita. Nabi minta sama Allah, jangan sampai nanti umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang Simalungun ini merasakan sakaratul maut. Apalagi DPR-DPR-nya, jangan sampai. Jangan ya Allah, biar aku aja yang merasakan. Apa kata Allah? Nggak bisa, mah. Bandal-bandal orang Simalungun tuh. Nggak bisa kalau kau yang menanggung semua. Jadi separuh kau yang tanggung, biar separuh orang Simalungun tuh tetap menanggung. Enak kan nanti orang tuh, kipas-kipas orang tuh. Awak di sini nggak mampu senangkan panas. Itu pun kalau tak paham Pak Bupati sama Ketua DPR entahlah. Betul. Tak paham orang luar itu nggak tahu lagi lah cakap ya. Itu benar. Jangan sampai umatku merasakan ya Allah, nggak bisa. Separuh mereka merasakan tetap, separuh kau yang merasakan. Deal, deal.
Maka sakitnya sakaratul maut Bapak Ibu tetap separuh kita merasakan. Dan sakitnya sakaratul maut itu kata Nabi seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Sakit. Tak percaya kau tes kau. Kau sayatlah kulit kau itu sakit, Bu. Sakit. Bayangkan pada waktu itu kita belum lahir ke muka bumi Allah, tapi Nabi sudah memikirkan kita. Berarti Nabi sayang nggak sama kita? Nabi cinta nggak sama kita? Kalau Nabi sayang, Nabi cinta sama kita, maka kita wajib mencintai dan menyayangi Nabi. Pertanyaanku Bapak Ibu, mana lebih besar cintanya Nabi kepadamu dibandingkan dengan cintanya suamimu kepadamu? Jawab yang kuat. Ketua GP Ansor diam-diam aja, kalau belum berbini diam aja. Mana lebih besar cintanya suamimu kepadamu atau cintanya Nabi kepadamu, Bu? Dengar telinga kau, Pak. Artinya apa Ustaz? Sama pasangan itu jangan terlalu cinta-cinta kali. Biasa-biasa aja. Ustaz berani bercakap kayak gitu. Jangan sampai ke rumah Pak Kakan ya. Ini balik istriku, nanti sampai pulang ke rumah mampus aku. Jadi tenang aja lah, nanti dapat dari Pak Bupati bagi dua. Maka jangan cinta-cinta kali sama pasangan. Kau bilang sama istri kau, kalau cinta sama aku jangan kau terlalu cinta. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Jangan sampai ya Pak, tolonglah Pak ya. Jangan. Kenapa? Kalau kau cinta kepadaku, cukuplah cintai aku di kulit hatimu. Itu pun kulit hatimu yang paling luar. Karena di hatimu dan di hatiku, cukuplah hanya ada Allah dan Rasulullah. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sampai kau mencintai dunia melebihi cintamu kepada aku, kata Allah. Maka kita kalau perkara dunia Pak, jangan sampai ditanamkan di hati kita. Cukup di kulit hati yang paling luar. Karena semua ini ada masanya. Jabatan ada masanya, pangkat ada masanya, popularitas ada masanya, harta kita ada masanya. Jadi jangan sombong dengan pangkat dan jabatan yang ada. Kalau diambil sama Allah, kita nggak terlalu kehilangan. Kenapa? Nggak terlalu kita simpan di hati. Di DPR, ya udah. Nggak usah letakkan kulit hati paling dalam Pak. Kalau tahun depan kepilih lagi alhamdulillah. Kalau enggak udah diam aja, usah malah setruk-setruk kali. Ya, kalau setruk berarti kan jabatan itu diletakkan di dalam hatinya. Letakkan kulit hati. Perkara dunia letakkan di kulit hati. Istrimu, pasanganmu, duniamu letakkan di kulit hatimu paling luar. Sebab mengapa? Wahbib masyita kata Nabi. Apa yang kau cintai pasti kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Betul? Secinta-cintanya ibu sama bapak, cinta ibu sama bapak. Cinta yakin aku dengan jeritan. Cinta ibu sama bapak, Bu. Bapak pula cinta orang itu, Pak. Kejam nggak, enggak, gitu. Enggak, kata bapak-bapak ini. Inilah jeritan suara suami yang hidupnya tertindas ketika di rumah. Mungkin kan tak bisa jawab. Aduh, kalau bisa cepatlah dia meninggal Ustaz. Capek hidup sama mak lampir. Sehebat apapun jabatan kita, mau bupati kita, kalau udah jumpa sama istri selip Pak. Nah, wajar kalau cintanya kita ini tak berbatas. Kenapa? Orang yang kita sayangi belum tentu cintanya lebih besar dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita. Makanya ini bulan kelahiran baginda Nabi. Kita berkumpul di sini untuk apa Ustaz? Merayakan, memperingati. Kita bersuka cita atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika baginda Nabi ulang tahun Bapak Ibu, orang suamimu, Bu, kalau suamimu ulang tahun, ibu buat kejutan enggak? Kejaman Nabi ini. Yang salah tetap bapak enggak? Salah Pak? Salah cari pilih. Ya Allah. Ya, kalau pasangan awak ulang tahun, bapak ulang tahun, ibu siapkan segala sesuatu. Dikocoknya telur sama tepung tuh, dikocoknya supaya apa? Buat bolutan. Walaupun bantat. Berharap nanti ketika suami pulang dari kerja, awak sambut dia dengan bolutar itu. Awak tunggu suami itu pulang kerja, lama kali ya bang nih pulang. Awak intip dari kain gorden, lama betul lah bang di Bali. Sudah lama suami pulang. Wah, dengar suara mobilnya. Siap-siap dia, sengaja pintu depan itu tidak dikunci. Supaya biar langsung buka aja. Ibu itu dari belakang balik pintu. Begitu dibuka pintu tuh, assalamualaikum, happy birthday to you bang. Kami awak pun terkejut, oh magic. Saking kan senangnya dia, dipegangnya pipi ibu tuh, dipandangnya mata ibu tuh, dipandangnya lama-lama, ditariknya napas.
Ibu tuh tak mau kalah, disambungnya tuji dikatoi jana sanam biari hukai diwana sanam. Menyambung pula mulut bapak tuh, ha 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 ha. Ini yang ulang tahun orang yang kita sayangi, suami kita yang belum tentu mampu menyelamatkan kita dan memikirkan kita. Ini yang ulang tahun Rasulullah, orang yang sudah memikirkan kita dan gak mau kita jadi umat yang celaka. Maka wajar kalau bulan kelahirannya ini kita beri. Bapak Ibu, jangan ada recok-recok lagi. Maulid tak pernah dibuat sama Nabi, Maulid tak pernah dilaksanakan sama Nabi. Yang ngomong siapa? Nabi itu setiap hari Senin dia selalu berpuasa, Bapak Ibu. Kata Nabi, ini hari kelahiranku, aku berpuasa karena aku bersyukur sampai hari ini aku masih hidup. Berarti Nabi melaksanakan maulid toh. Nabi buat maulid toh, cuman caranya beda. Waktu itu Nabi nggak undang Pak Bupati. Waktu itu Nabi tak mengundang Ketua DPRD. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Makanya jangan kita suka menyalah-nyalakan umat nih. Udah dibilang sama Pak Ketua DPR tadi, apa sama Pak Bupati tadi, jangan kita saling menyalah-nyalakan. Yang penting jaga persatuan di antara kita. Jangan menyalah-nyalakan. Kata Pak Bupati tadi, andai kata tidak ada yang membuat maulid, manalah cara kita ini mengagungkan nama Rasulullah. Kan begitu? Gimana caranya? Maulid bid'ah, Islamirat bid'ah, tak ada yang buat maulid satu Indonesia ini. Bayangkan Bapak Ibu, pikirkanlah nasibku. Udah wak setahun 2 kali maulid sama Isra Mi'raj, justru tak ada yang mengadakan. Apa nggak telungkup periuk di rumah? Maka cemana menyenangkan hati Rasulullah ini Ustaz. Nabi tidak minta kado banyak-banyak Bapak Ibu. Nabi cuma minta kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak kita dengar ini. Tengok anak-anak muda dari anak-anak sekolah bersolawat. Senang hati kita nengok anak-anak itu dekat dengan Nabi, banyak solawat. Jauh dia dari narkoba, Pak Bupati. Enak dekat orang itu main-main solawat. Dan senang kita, bangga kita. Senang kita nengok anak-anak muda ini, dia taat sama agama, berbakti pada nusa dan bangsanya, daripada nyuri uang orang tua di bawah pot yang dibilang Pak Bupati. Berapa kali sih uang ditaruh di bawah pot bunga? Ikut pergaulan bebas, dengar musik yang enggak. Sekarang musik-musik DJ itu di mana-mana, Pak. Sakit jantungku dengan musik DJ, biar tahu Pak dulu. Masa udah jam 11 malam mainlah DJ. Matikan lampunya dong. Sesak jantung benar. Kalau kita dengar anak-anak sholawat enak kita, tenang hati kita. Ya enggak? Apalagi sholawat sekarang itu macam-macam. Tengok Nisa sebagian itu, mulut-mulutku protes aja modelnya. Dengar aja dan apa? Enak awak dengar Nisa Sabian tuh. Meleler mata, Pak. Enak, Pak. Makanya tidak ada kado terbaik yang kita berikan kepada baginda Nabi ini kecuali dengan memperbanyak sholawat. Kenapa harus sholawat, Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Artinya apa, Ustaz? Perintah ini bukan cuma sekadar perintah, tapi Allah sudah lakukan, malaikat sudah menjalani. Allah sudah lakukan, malaikat sudah menjalani. Baru kita orang-orang yang beriman ini disuruh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawat engkau orang yang beriman, sebaik-baiknya solawat. Kenapa? Ada apa di balik solawat itu, Ustaz? Karena nanti Bapak Ibu, ketika kita semua ini mati, kita nanti ternyata akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Fa'amma man sangkulat mawazinu. Adapun orang nanti yang bangkit lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka tempatnya adalah ridhonya Allah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang bangkit lebih sedikit amal baiknya daripada amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah, tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, dialah api yang menyala-nyala. Maka kita nanti setelah wafat kita akan bangkit, Bapak Ibu.
bangkit. Ketika bangkit dari dalam kubur, nanti manusia akan bangkit sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau di dunia dia suka mabuk, bangkit dalam keadaan tenggen. Apa tak tenggen? Kena tusor tiap hari. Tahu tusor? Tua sore. Tenggen deh. Kalau dia suka mencuri, mencuri apa saja, mau mencuri sawit, mau mencuri harta negara, nanti dia akan bangkit dengan apa yang dia curi. Dia akan bangkit dengan apa yang dulu dia kerjai. Maka nanti ketika itu, kata Nabi, semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Kita akan sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bahkan kata Nabi, andai kata engkau bangkit bersama dengan pasanganmu, dengan istrimu, lalu istrimu ditarik ke neraka, maka pada waktu itu suami pasti akan pergi meninggalkan istrinya. Kenapa Ustaz? Takut diseret ke neraka juga. Aku bangkit, misalnya aku mati. Ini jangan ada yang bercakap amin, topuk muncul dia. Misalnya mati aku, jangan ada yang amin ya. Bangkit aku bareng sama bini itu ditarik ke neraka, ku tinggal dia. Jumpa orang sini, kenapa Ustaz tinggal istri? Biar, mana aku bilang sama mereka, tarik ke neraka, tarik. Tapi kalau aku dulu merepetnya sama dia, sampai gak besar-besar badanku, tarik. Bawa. Aku kemana? Aku lari. Kemana Ustaz? Menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena pada waktu itu suami takkan peduli sama istri, istri takkan open sama suami, orang tua akan lupa sama anak, anak takkan ingat sama mak ayah.